وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan juga hidayahnya untuk kita senantiasa lurus dan istiqamah di atas jalan Allah Jalla wa ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit berbicara terkait dengan salah satu masalah penting yang ada di agama kita, masalah yang itu sangat berperan penting di dalam salah satu menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan masuk ke surganya, atau mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah karena tidak memiliki hal tersebut. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa di antara syariat yang ada di agama kita dan sangat penting sekali untuk kita perhatikan, yaitu dianjurkannya bagi seorang muslim untuk yang namanya menuntut ilmu agamanya, menuntut ilmu syar'i, yang dengannya dia akan bisa memahami dan terbuka cakrawalanya seluas-luasnya tentang agamanya. Karena sejatinya kita berislam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya agar kita bisa memahami dan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan perintahkan bagi kita. Dan tentunya segala bentuk keinginan Allah dan apa saja yang Allah ridhoi dari kita tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu dan syariat-syariat yang datangnya dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan dan tidak ada kemudian sesuatu yang mengganjal bagi seorang muslim untuk kemudian tidak mendatangi majelis ilmu, karena talabul ilmi sebagaimana kata Rasulullah bersifat wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa yang namanya talabul ilmi itu sifatnya wajib bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah mensinyalir dan bahkan memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik untuk memintakan di sela-sela doanya adalah tambahan ilmu. Tidak minta tambahan dunia, tidak minta tambahan kekuasaan, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah, memerintahkan kepada beliau untuk memintakan dari Allah adalah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu, atau katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Berarti kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan bahkan sangat diwajibkan untuk talabul ilmi? Apa sebenarnya faktor dan juga alasan tersembunyi di balik itu? Jawabannya adalah karena talabul ilmi adalah salah satu jalan pintas, jalan tersingkat untuk bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya berjihad, sebagaimana kita ketahui, berjihad dengan ilmu dan berjihad dengan tenaga, dan berjihad dengan ilmu adalah syariat yang tidak hanya ada di syariat Nabi Muhammad SAW, namun juga ada di syariatnya Nabi-Nabi sebelumnya, syariatnya ulul azmi, yang dimana di situ ada perintah untuk jihad bil ilmi. Entah itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, maka semuanya itu diperintahkan untuk berjihad dengan ilmu. Berarti belajar ilmu agama tidak hanya terfokus pada syariat Islam saja, namun juga sudah ada di syariat-syariat sebelumnya. Lihat bagaimana Nabi Musa tatkala beliau Allah berikan segala sesuatunya tentang agamanya, sehingga apapun yang ditanyakan oleh umatnya tentang agama mereka, maka Nabi Musa tahu semuanya. Namun tatkala Nabi Musa disampaikan tentang kondisi di mana ada orang lebih paham tentang beliau tentang satu ilmu tertentu, maka beliau tidak kemudian merasa paling berilmu, namun beliau langsung mencari cara untuk bisa mendatangi orang yang berilmu tersebut lalu belajar dari dia. Padahal ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling berilmu di antara umat-umatnya. Allah telah berikan semuanya, namun karena dia mendengar bahwa ada orang yang lebih berilmu dari dia dalam masalah-masalah tertentu, ya, bukan semua masalah tertentu saja, hingga akhirnya kemudian beliau mendatangi tempat di mana berdiamnya orang yang dimaksud, hingga akhirnya dia belajar ilmu tertentu. Padahal ilmu yang dicari sama Nabi Musa bukan ilmu yang terkait dengan agamanya, bukan terkait dengan sesuatu yang bisa dia berikan penjelasannya kepada umatnya, bukan, tapi ilmu-ilmu yang lainnya. Namun begitulah gambaran daripada hausnya Nabi Musa terhadap ilmu, karena bagi beliau itu adalah jihad, ya, dan memang itu syariat yang sudah berlaku dari zaman-zaman sebelumnya. Oleh karenanya belajar ilmu agama atau berjihad dengan ilmu adalah suatu hal yang mutlak bagi seorang muslim dan muslimah tentunya. Taib. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Lalu kenapa kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk belajar ilmu agama? Apa motivasinya? Apa kira-kira imbalan besar yang bakal kita dapatkan di balik itu? Jawabannya adalah sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melepaskan suatu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari dia kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir, dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang sulit, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan dia kemudahan dari segala perkaranya dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, temannya, saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di hari akhirat kelak. Rasulullah SAW hadis ini dalam penjelasannya memulai dengan perkara-perkara yang tidak terkait dengan ilmu, tapi terkait dengan persaudaraan muslim dengan yang lainnya, baik itu memberikan dia kemudahan, memberikan dia segala bentuk solusi atas segala kesusahan yang dihadapin, dan bahkan menutup aib-aib dia yang aib ini bisa aja dibongkar sama muslim yang lainnya. Namun karena dia melihat bahwa ada potensi buruk yang bakal terjadi ketika dia mengumbar aib seorang muslim yang lain, maka dia menutupinya. Nah, ini merupakan bentuk daripada apa? Bentuk daripada kebaikan yang bisa didapat oleh seorang muslim terhadap perbuatan dia tersebut. Nah, lalu ikhwati fillah yang azani Allah wa iyyakum, setelahnya Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti suatu jalan yang di jalan itu dia mencari ilmu, berusaha mengerahkan tenaganya, jadi nggak sekedar mencari aja, tapi berusaha mengerahkan segala tenaganya, karena kata-kata iltimas itu mencari dengan sungguh-sungguh artinya. Kalau al-bahas mencari doang, mencari mungkin nggak ada, udah selesai. Kalau kata iltimas, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, segala apa yang dia bisa usahakan, dia akan usahakan untuk bisa bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Contoh misalkan ada majelis ilmu jauh,
punya kendaraan, pakai kendaraan. Atau misalkan yang lainnya dia punya informasi adanya pengajian yang dia nggak bisa datang secara langsung, tapi dia bisa hadiri secara live, secara online, maka dia berusaha untuk datang secara online, membawa apa yang bisa dia bawa untuk menulis ilmu yang disampaikan, seperti itu. Itu namanya iltimas. Berarti apa? Ini gambaran daripada kesungguhan dalam mencari ilmu. Dan gambaran seperti ini kita bisa dapatkan daripada potret kehidupannya orang zaman dahulu. Banyak ulama-ulama yang kemudian mencari ilmu dengan usaha yang begitu luar biasa, yang bahkan tidak tergambarkan sama kita. Bagaimana mungkin ada orang yang mencari ilmu jauh-jauh datang, berjalan kaki, naik kendaraan hewan, kendaraannya dulu bentuknya hewan, mungkin kuda atau segala macam ya, berbulan-bulan habiskan waktu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Nah, ini gambaran daripada mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, zaman kita mungkin tidak sampai seperti itu, karena segala bentuknya sudah terpenuhi semuanya. Setidaknya adalah menyisikan waktu terbaik kita untuk mendapatkan ilmu agama. Baik. Lalu Rasulullah mengatakan di hadis ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia dengan ilmu yang dia pelajari jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah memberikan garansi, memberikan janji-janji manis yang itu nyata dan juga terpercaya tentunya bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Allah berikan dia jalan, bentangkan dia jalan yang ekspres, jalan mudah, simple, gak perlu ribet-ribet untuk kemana-mana, atau gak perlu ribet untuk memikirkan hal yang jauh-jauh banget, tidak perlu. Cukup hanya talabul ilmi, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah berikan dan bentangkan bagi dia jalan yang lurus, yang mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menafsirkan bahwasanya makna daripada salaka tariqan atau meniti jalan dengan dua sisi. Atau para ulama menjelaskan bahwasanya maksud daripada meniti jalan ini adalah dua gambaran. Gambaran pertama adalah meniti jalan dengan hakiki yang sesungguhnya. Contoh misalkan ada kajian di daerah Bekasi, antum di Cikarang, maka naik motor. Artinya ada perjalanan yang secara real dilakukan dengan kendaraan, dengan berjalan kaki dan sebagainya. Itu sebagaimana makna yang pertama. Dan makna kedua adalah maksud daripada meniti jalan tersebut adalah mengusahakan dan mengupayakan sesuatu yang bisa dengannya dia mendapatkan ilmu. Contoh misalkan untuk bisa mendapatkan ilmu harus dengan berpikir, menghafal, menganalisa, menafsirkan sesuatu yang dia baca dan segala macamnya. Sesuatu apapun yang itu bisa dengannya dia memahami ilmu, maka itu juga bisa disebut sebagai salaka tariqan, meniti jalan menuju ilmu. Ya, ada dua makna. Lalu kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menambahkan dan meneruskan apa yang sebenarnya dan kenapa kemudian thalabul ilmi ini dikatakan sebagai jalan yang tercepat, jalan pintas untuk sampai ke surga. Baik, ada 4 alasan atau 4 penafsiran daripada makna ataupun alasan kenapa thalabul ilmi sebagai jalan pintas menuju surga. Pertama adalah dikatakan thalabul ilmi sebagai jalan pintas menuju surga karena Rasulullah SAW dalam hadis ini secara sharih dan juga gamblang telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa thalabul ilmi sebagai jalan ke surga. Kalau kita menafsirkan dengan tafsiran yang zahir gitu ya, yang kontekstual, bahwa memang thalabul ilmi sebagai jalan menuju surga. Karena dengan orang belajar ilmu agama, maka akan terbuka segala cakrawala dia. Wawasan tentang kebaikan dan keburukan akan terbuka semuanya. Sehingga dengan dia belajar ilmu agama akan terbuka nih, ini kebaikan, ini daftar-daftarnya, list-listnya seperti ini.
ini keburukan, muncul listnya seperti ini. Sehingga ketika muncul list kebaikan akan dikerjakan, ketika muncul list keburukan akan ditinggalkan. Sehingga ini menjadi suatu harga mati bagi seseorang ingin mengetahui mana yang buruk untuk dia jauhi dan mana yang baik untuk dia kerjakan adalah dengan talabul ilmi. Dan seorang hamba ketika dia syarat akan kaidah seperti ini, syarat akan rumusan mengerjakan kebaikan, menjauhi keburukan, maka akan menghantarkannya kepada surga. Maka inilah maksud daripada ilmu sebagai jalan menuju surga. Karena dengan ilmu cakrawala kebuka semua, pengetahuan akan lebih terbuka, akan lebih memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Lalu kemudian makna kedua ataupun alasan kedua kenapa ilmu agama sebagai jalan pintas menuju surga adalah karena ilmu merupakan media dan sarana seseorang itu bisa mendapatkan hidayah. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang mungkin non Islam, ya sekarang katanya nonis seperti itu, yang kemudian semasa kecilnya dia tidak mendapatkan ilmu tentang agama Islam, dijejelinya dengan ilmu tentang agama dia sendiri misalkan, contohnya ya. Namun tatkala dia dewasa, lalu dia mendapatkan pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan Islam. Dia belajar Islam seperti apa, bagaimana sebenarnya indahnya Islam itu, bagaimana Islam mengatur tentang perkara-perkara di dalam dunia ini, sosial, ekonomi, politik bahkan sekaligus seperti itu. Setelah dia memahami ilmu agama, ternyata apa yang terjadi? Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa dia belajar ilmu agama, mustahil dia akan mendapatkan hidayah. Mustahil. Orang Nasrani kita katakan, orang non muslim, nggak belajar ilmu agama, tidak belajar tentang syariat Islam, tidak belajar tentang maqasidus syariah Islam, tiba-tiba sebagai masuk Islam lah, nggak mungkin. Mustahil sekali ada yang seperti itu. Nyatanya dia akan berani mengikrarkan atau menyampaikan niat dia untuk masuk Islam setelah dia mendapatkan selentingan tentang agama Islam, sekalipun sedikit, nggak semuanya, tapi sebagian saja dia ketahui. Contoh misalkan dia mengetahui tentang bagaimana indahnya Islam dalam menjaga nyawa manusia, bagaimana indahnya Islam dan tingginya syariat Islam dalam menjaga harta manusia. Contoh misalnya seperti itu. Adanya potong tangan bagi yang mencuri, adanya rajaman bagi orang yang berzina karena tidak menjaga kehormatannya, adanya hukuman kisos bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti itu ya. Lalu barulah kemudian dia mendapatkan hidayah tentang Islam. Begitu pula dengan orang muslim sendiri. Orang muslim yang dia mungkin hanya sebatas Islam KTP doang. Semasa kecilnya hanya memang terlahir sebagai orang muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah, gitu kan? Tidak pernah tersentuh dengan ilmu agama, sehingga akhirnya tentu tidak ada pelaksanaan syariat Islam. Sampai akhirnya dia belajar kembali agamanya, belajar tentang Islam dengan baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Dan tentunya ikhwati fillah yang azani Allah wa iyyakum, tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba kecuali melalui jalan belajar agama, atau ada keinginan besar dia untuk memperdalami agamanya. Oleh karena ini sekaligus juga menjadi teguran bagi kita semuanya tentunya, bahwa kita kalau kita ingin agar langgeng hidayah di diri kita, agar Allah melanggengkan taufik yang Allah berikan kepada kita saat ini, agar Allah mudawamahkan, dawamkan keislaman kita sekarang ini di hati kita, maka harus belajar ilmu agama. Jangan sampai kita diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan inayah dan segala macamnya, namun ternyata udah lepas gitu aja, tidak pernah belajar lagi, tidak pernah mengetahui agamanya lagi. Akhirnya apa? Allah cabut. Ini berbahaya. Ya, baik. Itu makna atau itu alasan kedua kenapa ilmu agama atau belajar ilmu agama sebagai jalan ke surga. Karena biar bisa mendapatkan hidayah. Dan siapapun yang mendapatkan hidayah, maka Allah berikan dia apa? Allah berikan dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw hudan." Allah akan menambahkan petunjuknya kepada mereka-mereka yang mendapatkan hidayah. Dan siapapun yang Allah berikan hidayah, maka Allah akan berikan dia
sekaligus Allah bukakan kepada dia keran-keran ilmu agama. Ya, siapapun yang mendapatkan hidayah, maka pintu-pintu ilmu akan terbuka luas bagi dia. Makanya Pak, kita lihat fenomena orang hijrah biasanya. Orang yang hijrah itu biasanya dia lebih semangat dalam thalabul ilmi, benar ya? Ketimbang orang-orang yang mungkin sudah hijrah duluan sebenarnya, cuma kayaknya lagi futur atau mungkin lagi surut keimanannya. Tentu keimanannya mungkin tidak sebanyak orang-orang yang berhijrah, lagi semangat-semangatnya. Nah, kenapa demikian? Karena Allah berikan hidayah. Allah berikan dia hidayah sehingga dia semangat dalam thalabul ilmi. Dan begitu pula dengan para ulama dan para sahabat zaman dahulu juga demikian. Para sahabat zaman dahulu, mereka ketika mengajak orang-orang lain untuk thalabul ilmi, maka mereka mengistilahkan majelis ilmu dengan apa? Majlisul iman. Oleh karenanya ketika mereka mengajak, bahasa ajakannya bukan bahasa-bahasa ayo belajar, tidak. Tapi mereka mengatakan apa? Hayya nu'minu sa'ah. Wahai para sahabat yang lainnya, nu'minu sa'ah, mari kita beriman sejenak. Maksudnya adalah beriman sejenak di majelis ilmu, atau meningkatkan keimanan kita di majelis ilmu tanpa menghilangkan keimanan di luar majelis ilmu tentunya. Seperti itu ya. Lalu kemudian maksud ketiga adalah dengan orang belajar ilmu agama, maka akan menghantarkan dia kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, siapapun yang belajar ilmu agama akan dihantarkan kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Tatkala dia belajar ilmu tentang tauhid, maka pasti akan nyerempet kepada ilmu yang lainnya. Mungkin ilmu tentang fikih, ilmu tentang sirah, tentang hukum-hukum dan sebagainya. Bahkan ilmu tentang tauhid itu sendiri. Maka siapapun yang belajar ilmu agama, maka akan dipertebal keimanan dia serta keilmuan dia di bidang ilmu yang lainnya. Sehingga mustahil pada orang yang saya pengenlah belajar tentang tauhid misalnya, namun ternyata tidak belajar secara maksimal, atau mungkin dia belajar tauhid tapi sebatas atau sak cover doang, hanya cover doang, tidak dalaman-dalamannya, maka nggak mungkin dia akan berilmu dengan bidang yang lainnya. Namun sebaliknya, orang yang mentelaah, orang yang menganalisa, orang yang tadarasunahu, orang yang tadarus, saling belajar, mengajarkan dan menjalankan segala tahapan-tahapan thalabul ilmi, maka dia akan mendapatkan faedah dari ilmu yang lainnya. Ya, itu tafsiran ketiga. Dan siapapun yang belajar ilmu-ilmu agama yang banyak, fiqih, tauhid, sirah, apalagi mawaris segala macam, maka itu akan mempercepat dan juga memberikan dia potensi yang besar untuk didekatkan kepada sebuah kebaikan yang dengannya dia bisa beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia sampai Allah tenggelamkan kembali manusia tersebut ke dalam kerak-kerak neraka, yakni orang-orang yang kafir, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putus. Baik. Kemudian ikhwani fillah yang azza Allah wa iyyakum, tafsiran keempat adalah bahwa orang yang dia belajar ilmu agama, kenapa harus belajar ilmu agama? Karena dengan ilmu agama dia bisa dengan mudah untuk melewati shiratal mustaqim, yakni tempat terakhir, titik terakhir menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fillah yang azza Allah wa iyyakum, itu terkait tadi dengan mengapa kita harus belajar ilmu agama. Baik, lalu kita coba untuk lanjutkan hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapapun yang meniti suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang dia di dalamnya mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia dalam perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis berikutnya Rasulullah mengatakan apa? Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu majlis tersebut berkumpul manusia-manusia yatadarasunahu bainahum,
yang dimana perkumpulan tersebut mereka itu saling belajar, saling transfer ilmu. Yang berbicara mengajarkan, yang mendengarkan mempelajari. Kita menyampaikan, antum mempelajari. Oh, maksudnya adalah seperti ini, maksudnya adalah demikian, dan seterusnya. Ada hubungan timbal balik dan dua arah, komunikasi dua arah antara kita pribadi dan juga antum semuanya, dalam hal yang lebih ma'nawi ya tentunya. Saya menyampaikan, antum kemudian menyerap apa yang disampaikan. Nah, ini yang disebut dengan halaqatul ilmi atau majelis ilmu. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan apa yang disampaikan. Lalu apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan bagi mereka yang hadir, bagi pembicara dan bagi orang yang mendengarkan apa? As-sakinah, yakni ketenangan dan juga kelapangan hati bagi orang-orang yang menghadirinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tidak hanya itu saja, Allah juga akan berikan bagi yang hadir diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat inilah kemudian akan mendatangkan segala macam kebaikan. Ingat ya, rahmat Allah sesuatu yang bisa mendatangkan segala macam kebaikan bagi hamba tersebut. Sehingga siapapun yang ingin kebaikan, berusahalah untuk mendatangkan rahmat Allah, dan itu bisa didapatkan di sela-sela kita belajar ilmu agama. Wa haffathumul malaikah, dan juga Allah akan meliputi mereka dengan peliputan para malaikat. Mereka akan mengelilingi mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka akan mengelilingi mereka. Oleh karena itu, para ikhwan fillah yang azanallahu wa iyyakum, di majelis seperti ini kita harus menjaga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita lakukan di sela-sela majelis ilmu seperti ini. Karena bagaimanapun juga malaikat akan mendatangi kita, akan melihat kita, dan ketika dia memahami dan mengetahui ternyata majelis ini tidaklah disampaikan kecuali yang buruk-buruk, maka dia akan pergi. Ya, ini juga sebagai pesan bagi pembicara juga, adalah kemudian membicara baik kita pribadi maupun yang lainnya. Ketika kita berbicara di hadapan manusia tentang ilmu, maka jangan sampai yang terucap adalah perkara-perkara ataupun ucapan-ucapan yang sia-sia. Apalagi itu yang sifatnya hanya guyonan, ketawa ketiwi, bahkan sampai kepada provokasi, menghujat sana, menghujat sini, mencela sana, mencela sini. Karena mereka akan melihat ini kira-kira majelis apa ini? Kalau hanya isinya cuma umpatan, cacian, celaan, maka dia akan pergi dari sini. Dan bagaimanapun itu, ketika mereka pergi dari majelis ilmu tertentu, maka tentunya adalah majelisnya akan menjadi majelis yang tidak berkah. Akhirnya apa? Banyak para mustami', para audiens yang datang tidak mendapatkan ilmu kecuali sedikit, bahkan nggak dapat sama sekali. Ini ciri-ciri ini. Kalau ada majelis ilmu yang jamaahnya ternyata nggak dapat faedah sama sekali, berarti majelisnya bukan majelis yang berfaedah. Karena bisa jadi isinya apa? Cuman celaan orang lain, provokasi, manas-manasi orang. Apalagi sekarang zaman-zamannya politik ya, ini berbahaya. Karena ada majelis yang ternyata isinya cuman politik doang, mencela paslon sana, mencela paslon sini. Akhirnya jamaah nggak dapat apa-apa, tidak menambah keimanan mereka, tidak menambah ketaatan. Dan ini karena apa? Karena mereka pusing gitu. Ini kok halaqahnya cuma halaqah tentang politik. Akhirnya tidak mau berjamaah dengan yang lainnya. Baik. Lalu ikhwani fillah yang azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW juga mengatakan di hadis ini, wa hafadhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahwa di antara kelebihan dan keutamaan yang didapat oleh orang yang menghadiri majelis ilmu sebagai media untuk sampai ke surga, mereka adalah orang-orang yang kata Rasulullah, dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang nantinya Allah sebutkan nama mereka dari sisinya, dari orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Majelisnya para malaikat di langit sana. Yang dimana ketika seorang hamba kemudian namanya disebut-sebut di kalangan para malaikat, ini menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh hamba yang terkait. Karena para malaikat itu orangnya sangat sensitif. Malaikat adalah orang yang sangat sensitif dengan kebaikan.
Ketika mereka mendengar ada kebaikan, maka mereka akan menyampaikan apresiasi kepada orang yang berbuat kebaikan tersebut. Bahkan tidak hanya apresiasi aja mereka berikan, tapi memohonkan ampun kepada orang tersebut. Itu malaikat. Mereka tidak bisa ketika ada dengar orang yang berbuat baik kemudian nggak minta ampun kepada Allah. Selalu malaikat itu apa? Ketika dapat, masya Allah nih orang berbuat baik nih, maka mereka akan mendoakannya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa innal malaika la tadau ajnihataha khud'anan li talibil ilmi ridhan bima yasna. Bahkan Rasulullah mengatakan di hadis yang lainnya, dan para malaikat itu tatkala mendengar ada orang yang belajar ilmu agama, la tadau ajnihataha khud'anan, maka mereka akan menundukkan kepakan sayapnya, yang sayapnya mungkin kayak gini ya, lalu tunduk dia, khud'anan li talibil ilmi, karena mereka tunduk, respect. Mereka respect dengan talibul ilmi, ridwan bima yasna, dan ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Masya Allah nih. Ya, itu malaikat tuh. Kalau sudah katanya senang sama orang, maka mereka akan respect. Sampai-sampai mereka menundukkan sayapnya. Kenapa? Hormat kepada orang yang belajar ilmu agama. Dan tidak hanya malaikat saja, bahkan kata Rasulullah di hadis yang lainnya, wa innahu la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang belajar ilmu agama, la yastaghfiru lahum man fis samawati wal ardh. Orang-orang yang di langit maupun di bumi memintakan ampun untuk dia. Hatta al-hitana fil bahr atau fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air, di laut juga demikian adanya memintakan ampun buat orang yang belajar ilmu agama. Sekarang pertanyaannya adalah, Ustadz, apa korelasinya antara ikan-ikan dengan orang yang belajar ilmu agama? Jawabannya adalah ada. Korelasinya adalah karena orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, maka dia akan senantiasa memberikan pesan-pesan kebaikan, memberikan pesan-pesan yang itu mencegah segala macam bentuk keburukan dan kerusakan. Itu tugasnya orang yang menyebarkan kebaikan. Bagaimana caranya orang tidak bermaksiat, tidak berbuat kerusakan. Bermaksiat, kita katakan maksiat merupakan suatu pangkal terjadinya kerusakan di muka bumi. Sehingga ketika seandainya ada seorang dai menyampaikan kebaikan agar orang nggak berbuat maksiat, maka itu secara nggak langsung telah menyelamatkan bumi daripada kerusakan. Karena kebanyakan orang yang maksiat itu akan mendatangkan kerusakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Begitu ya. Makanya Allah mengatakan apa? Zaharal fasadu fil ard, apa? Bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi dikarenakan ulah daripada manusia-manusia di muka bumi itu sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat berpotensi besar untuk mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau tidak langsung. Dan ini dirasakan oleh para ikan-ikan di laut. Ikan merasakan dampak yang baik daripada orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Dengan dia menyampaikan ke ilmu agama, maka orang-orang akan berpikir dua kali untuk berbuat kerusakan di langit, di laut. Mungkin dengan dia punya ilmu agama, dia nggak akan buang sampah di laut, dia nggak akan membuang zat-zat kimia berbahaya di laut, sehingga akhirnya apa? Menjaga ekosistem dan populasi daripada ikan-ikan di laut. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan hatal hitana fil ma, sampai-sampai ikan di lautan juga ikutan mendoakan ampunan buat orang-orang ini. Karena semakin banyak orang-orang yang punya ilmu agama, yang dia mengamalkan ilmunya, maka akan menjaga bagaimana bumi ini tidak rusak. Begitulah gambaran daripada orang-orang berilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Lalu Rasulullah mengatakan di akhir hadis, "Wa man batta 'amaluhu lam yusri' nasabuhu." Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka tentunya nasabnya tidak akan bercepat. Di hadis ini Allah menjelaskan bahwasanya nasab itu terkadang menjadi sesuatu yang bisa memuliakan seorang hamba, tetapi tidak memastikan dia akan mulia. Contoh misalkan keturunan kiai,
Ketika ada orang yang misalkan dia anak kiai, maka dia akan mulia, akan terhormat. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang baku ketika anak kiai akan terhormat terus. Kenapa? Karena terhormatnya dia tergantung kepada amal ibadahnya. Tergantung kepada amal ibadahnya. Sekalipun dia anak kiai, anak ustadz, bahkan anak nabi sekalipun, tidak menjamin status nasabnya itu akan membuat dia orang baik selama amal ibadahnya tidak baik. Pada akhirnya apa? Yang menentukan baik buruknya seseorang itu adalah ketika dia beramal. Adapun dia seorang anak kiai, anak nabi sekaligus, itu adalah nilai plusnya. Nilai plusnya. Dan sekaligus ini menjadi motivasi bagi orang yang tidak punya keturunan kiai, keturunan orang-orang yang terhormat kita katakan, maka jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada nasab seseorang, tapi kepada amal ibadahnya. Baik. Ikhwani fillah ya azan ya Allah wa iyyakum, itulah gambaran daripada kenapa kita harus belajar ilmu agama. Karena thalabul ilmi adalah sebagai jalan pintas seseorang untuk kemudian dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui panitia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita memang punya penyakit yang sangat besar. Ini malah setelah sehingga kita perlu menuju ngaji itu malas. Dan kebanyakan kita itu bisa dia oleh. Padahal kita tahu bahwasanya kalau kita ngaji oleh di rumah ya, mungkin kita berwudu, pakai kita dasari, mungkin artinya banyak hal yang kita berbahaya juga. Ya, dan saya tanyakan bagaimana keuangan kita kembali seperti dulu agar kita nambah dan kita mau melalui ini seperti itu. Baik. Bagaimana kiat agar kita bisa kembali semangat dalam thalabul ilmi? Itu kesimpulannya. Baik. Pertama tentunya adalah di antara hal yang bisa membuat seorang hamba itu kembali kepada keimanan adalah dengan menjauhi maksiat. Itu paling penting. Karena bagaimanapun juga maksiat adalah di antara perkara yang kemudian bisa menjauhkan seorang hamba daripada ketaatan. Mungkin selama ini kita kenapa malas-malasan, tidak hadir ke majelis ilmu, lalu juga mungkin ogah-ogahan dan enggan, banyak alasannya. Karena kita selama ini menjadikan prioritas kita adalah sesuatu yang sifatnya mungkin buruk, minimalnya nggak ada faedahnya. Selama ini lebih banyak memprioritaskan, contoh misalkan banyak ngobrol, lebih nyaman ketika ngobrol sama orang-orang habis kerja. Tidak kemudian berpikir setelah kerja ini kira-kira ngapain ya enaknya. Tidak berpikir bagaimana caranya, apa yang kita rasakan saat ini tentang berkurangnya iman kita untuk kemudian ditingkatkan kembali, kembali. Ini itu yang terjadi di zaman sekarang. Semuanya merasakan tentang bagaimana imannya turun. Banyak sekali di antara kita memahami bahwa ada yang salah dengan keimanannya, dengan ilmunya, namun karena sudah teralihkan dengan sesuatu yang sifatnya adalah sia-sia, hingga akhirnya kemudian mereka jauh daripada kebaikan. Oleh karenanya yang pertama langkahnya adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian bermaksiat, tinggalkan kemaksiatan baik yang hakiki atau yang ma'nawi. Ma'nawi maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia karena terus-menerus dilakukan berulang-ulang, akhirnya apa? Mendekatkan dia kepada keburukan, menyia-nyiakan waktu. Kemudian apa lagi? Berbicara hal-hal yang di luar pemahaman dia, padahal harusnya dia bicaranya apa yang dia pahami aja. Itu yang terkadang membuat orang jadi malas untuk thalabul ilmi. Kemudian kedua adalah untuk bisa meningkatkan kembali semangat thalabul ilmi adalah kita coba untuk flashback kembali, Pak. Flashback.
menggambarkan dan membayangkan dahulu ketika kita rajin belajar itu apa yang menyenangkan gitu. Apa kira-kira kebahagiaan kita rasakan ketika kita dulu rajin? Ustadz, dulu saya ketika rajin belajar itu hati saya kok tenang gitu ya. Kok saya rasanya bahagia banget dengan saya rajin belajar. Nah, itu yang digambarkan kembali. Nah, itu yang kita pribadi rasakan ya. Karena sebagaimana antum merasakan, antum ketika itu mungkin saat ini futur, itu juga pernah kita rasakan, Pak. Ketika mungkin kita nyantri, kita rajin sekali, luar biasa gitu ya. Rajin lah karena nyantri kan, dikondisikan waktunya. Ketika tamat, lalu kemudian ada melewati masa-masa di mana kita futur, malas belajar karena nggak ada partner seperti itu. Akhirnya kita bingung, ini kok bisa kayak gini, dan merasakan ada yang nggak benar pada hati kita. Nah, ketika kita flashback kembali, ngebayangi lagi keindahan-keindahan di zaman dahulu belajar ilmu agamanya rajin segala macam, akhirnya kembali muncul semangat dalam belajar. Maka ana yakin antum di antara orang-orang yang mungkin punya kenangan-kenangan indah ketika dulu belajarnya rajin. Nah, itu yang dibayangi lagi, Pak. Diambil lagi flashbacknya, momen-momennya dibayangi lagi. Oh, saya kemarin kayaknya nyaman banget nih. Dulu rajin belajar, ajak anak-anak naik motor berempat, tarik 4 gitu ya, ke majelis ilmu. Nikmat. Ya, sampai ke rumah rasanya bahagia. Beban hidup yang tadi mungkin sebelum berangkat masalahnya ada masalah dengan istri, dengan anak, jengkel sama anak, keluar dan pulang dari majelis ilmu, nyampe ke rumah rasanya sama-sama bahagia. Anak bahagia pulang ke rumah dijajani mungkin gitu ya. Istri pulang ke rumah dapat pencerahan di majelis ilmunya. Kita juga demikian, merasa nyaman gitu. Maka itu coba antum bayangkan lagi, Bang. Momen-momen indah ketika dulu belajarnya rajin. Ya, seperti itu. Dan ketiga adalah tentu cari partner dan orang-orang yang memang bisa menunjang semangat antum belajar ilmu agama. Baik itu teman, sekalipun dia bukan teman dekat ya, tapi teman-teman musiman aja. Teman musiman, kita mungkin jarang ketemu dia, sesekali doang ketemunya, tapi dia orang yang sangat inspiratif gitu. Maka dekatin. Ya. Dan banyak orang-orang yang sebagaimana anak katakan tadi, orang yang hijrah, yang dia boleh dibilang sadar ilmunya itu telat gitu. Bukan telat juga sih. Sadar ilmunya setelah umur, mungkin setelah menikah, baru dia sadar ilmu. Namun konsisten, terus gitu. Gak ada futur-futurnya. Tracknya naik terus. Semangatnya naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, ini yang didekatin. Dan antum, ana yakin antum tahu siapa orang-orang di antara antum yang orangnya seperti itu didekatin. Minimal-minimalnya, sekalipun antum tidak belajar, tidak mengulas tentang ilmu agama dengan dia, karena mungkin tidak sama-sama ahli di bidang itu mungkin ya. Kalaupun ahli ya bagus, alhamdulillah. Kalaupun tidak ahli, minimal tuh bicara tentang sesuatu yang terkait dengan agama, tentang keimanan. Atau terkait dengan mungkin pertama-tamanya bicara sama dia tentang ya hal-hal yang simpel lah, kita katakan seperti itu. Misalkan antum di dunia kerja ya, di dunia kerjaan ya bicara sama masalah kerjaan, bicara masalah pekerjaan, masalah kejujuran, masalah etos kerja, masalah-masalah yang itu bisa meningkatkan semangat dalam bekerja, begitu kan? Karena tentunya sampaikan tentang bagaimana amanah yang besar di wilayah pekerjaan kita. Nah, pesan amanah itu ternyata dalam dunia pekerjaan itu mencakup semua ya, Pak. Ketika orang misalkan memegang erat-erat pesan amanah, maka dia akan tidak salah dalam beriman kepada Allah. Karena amanah merupakan bagian daripada keimanan kepada Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah perintah kepada kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Artinya adalah yang tidak ahli dalam menjaga amanah, maka jangan mengerjakan pekerjaan itu. Kalau kita layak dan merasa patut untuk mengerjakan itu, maka jaga satu, amanah. Maka di dunia pekerjaan, amanah yang paling penting. Maka obrolan-obrolan yang sangat simpel seperti itu, jangan curang gitu. Ayo kerjakan dengan baik, selesaikan sebelum deadline dan segala macamnya. Itu sudah menjadi pesan yang paling utama dalam kita bisa belajar ilmu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada sebuah kalimat yang saya sering dengar itu sampai kata itu walaupun hanya satu aja. Apakah karena kita sering menghadiri majelis ilmu kajian kajian, apakah kita sudah disediakan untuk menyampaikan ini pada orang lain seperti tauhid, hadis atau tafsir, seperti kita hadir di majelis seperti saat ini, apakah kita sudah dibolehkan untuk menyampaikannya kepada orang lain atau harus pada komunikasi itu dari sekali yang lebih aman? Bismillah. Terkait dengan hadis Nabi balighu anni walau ayat, ini masih kaitannya dengan hadis yang lainnya ketika Rasulullah mengatakan liyuballighu syahidul ghaib, yakni adalah seorang yang menyaksikan suatu majelis atau yang hadir ke majelis ilmu menyampaikan apa yang dia dengar daripada orang yang tidak bisa menghadiri, al-ghaib. Ya. Maka hadis ini sahih dan maknanya juga demikian, di mana seorang muslim wajib untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan sekalipun satu ayat. Namun ranahnya masih ranah-ranah yang umum, bukan ranah ilmu yang sifatnya meluas. Dalam artinya adalah penyampaian ilmu ini ataupun pesan agama ini sebatas kepada pesan-pesan keimanan. Contoh misalkan antum sedang habis menghadiri majelis tentang jujur, ya, jujur hadisnya adalah wa inna sidqa yahdi ilal jannah, seperti itu ya, bahwa kejujuran itu akan mengantar seorang kepada kebaikan, pada surganya Allah. Nah, jadi antum ketika baru belajar, dalam artian tidak memahami secara mendetail tentang kejujuran, tapi intinya adalah sampaikanlah masalah kejujuran. Maka ini yang wajib disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Misalkan, Syekh, antum harus jujur, antum kerjanya harus loyal, kerjanya harus sesuai dengan job desk yang ada, jangan keluar daripada job desk. Artinya jujur kan. Nah, itu yang dikatakan sebagai balighu anni walau ayat. Adapun keilmuan, pesan-pesan yang sifatnya mendetail, yang masuknya kepada ranah-ranah para ulama, yang di situ mungkin ada penjelasan hadisnya, penjelasan dalilnya, belum lagi bicara tentang khilaf-khilafnya para ulama, maka ini yang antum coba tidak bicarakan, ya, tidak bicarakan, atau bukan menjadi bagian antum untuk membicarakan. Khawatirnya ketika antum bicarakan tentang keilmuan yang antum tidak ketahui secara ilmiahnya, bicara ilmiahnya, maka antum bisa terpeleset, bisa jatuh kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Ya, misalkan jujur, lalu bagaimana hukumnya kalau jujur sama begini, segala macam lah. Yang itu di situ maknanya sangat terselubung dan tersembunyi, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu yang mendetail. Maka jangan sampaikan. Ya, apalagi bicara tentang ilmu-ilmu yang sifatnya khilaf para ulama, masalah fikih, masalah hukum, yang itu memang sangat-sangat sensitif. Kalau salah penyampaiannya akan terjadi perubahan hukum di situ. Orang akan sesat gitu, ibaratkan. Maka jangan disampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari channel YouTube Kaufa TV. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Semoga Allah memberkati dan seluruh kaum muslimin. Apa Ustaz bertanya, apakah menuntut ilmu menggugurkan dosa kecil dan dosa besar? Apakah ada dalil khusus terkait hal tersebut? Ustaz Gimana? Apakah ada dalil khusus untuk terkait menuntut ilmu menggugurkan dosa kecil dan dosa besar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan menuntut ilmu, apakah dia bisa menggugurkan dosa? Maka kita pribadi belum mendapatkan ilmu dan juga dalilnya di situ. Namun memang intinya adalah begini. Kita bicara tentang logis gitu ya, bahwa seseorang ketika dia menuntut ilmu,
maka akan terbuka segala bentuk pengetahuan dia tentang keburukan. Dalam artian adalah ketika misalkan dia tahu ternyata setelah dia belajar riba itu haram, riba itu nggak boleh dikerjakan, atau setelah dia memahami tentang suatu ilmu ternyata kesimpulannya adalah bahwa yang namanya ghish atau curang itu tidak boleh. Man ghasya falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang curang maka bukan bagian daripada golongan kami. Maka ketika dia tahu curang nggak boleh, riba itu haram, zalim itu tidak dibenarkan, begitu ya, maka dia akan meninggalkannya. Sehingga ketika dia meninggalkan segala keburukan ini, berarti dia telah berpotensi untuk menggugurkan dan melenyapkan segala dosa-dosa. Ketika dia nggak zalim, berarti dia nggak berdosa, artinya gugur dosanya, gitu kan? Ketika misalkan dia tadi curang, nggak curang, maka dia tidak akan mendapatkan dosa curang dan segala macamnya. Belum lagi tadi kita bicara tentang hadis yang kita sampaikan tadi ya, hadisnya Muslim, di mana dikatakan wa innahu la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang-orang yang berthalabul ilmi memintakan ampun untuk dia yang di langit sama di bumi. Orang-orang yang di langit dan di bumi ketika minta ampunkan untuk dia, berarti apa? Dosanya gugur. Minimal dosa-dosa yang kecil-kecil, benar. Adapun dosa yang besar tentunya itu sudah menjadi pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya wa innahu la yastaghfiru man fis samawati wa fil ardh hatta hitana fil ma, ini menjadi dalil bahwasanya thalabul ilmi menggugurkan dosa. Baik itu gugurnya dosa dari perbuatan dia sendiri, dia meninggalkan keburukan, dia mengerjakan kebaikan, dan juga gugurnya dosa dia karena pihak yang lainnya. Itu apa? Pihak para malaikat, pihak manusia, pihak ikan sekaligus yang mintakan ampun untuk dia. Dan ketika mereka mintakan ampun untuk orang tersebut, berarti dosanya gugur. Apalagi malaikat. Malaikat ini tentunya doa dia lebih terkabul, ikhwan, karena dia tidak pernah berdosa. Allah condongkan hatinya para malaikat hanya untuk kebaikan saja, sehingga insya Allah gugur dosanya. Belum lagi kita bicara tentang dengan ilmu orang itu bisa berbuat kebaikan, dan ada banyak kebaikan yang itu bisa mendatangkan pengguguran dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, contoh misalkan ya, salat Jumat, ya, atau umrah. Al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma. Kata Rasulullah, satu umrah dengan umrah yang lainnya sebagai kafarah di antara dua pelaksanaan yang ada. Artinya apa? Dosa-dosa yang dikerjakan seseorang ketika dia umrah akan gugur dengan umrahnya. Bagaimana dia tahu? Atau bagaimana dia tahu umrah bisa menggugurkan dosa? Dengan ilmu. Sehingga dia ketika dapat ilmu tentang umrah bisa menggugurkan dosa, maka dia akan semangat untuk thalabul ilmi dan berumrah. Coba kalau misalkan dia nggak tahu ilmu tentang umrah sebagai penggugur dosa, kira-kira mau umrah apa enggak? Bisa jadi mau, bisa jadi enggak. Tapi yakinlah bahwasanya di antara motivasi orang berumrah itu apa? Ingin agar dosanya gugur. Benar ya? Gugur. Itu motivasi orang di antaranya. Lagi bicara tentang al-jum'atul jum'ah kafarah. Salat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya sebagai kafarat. Nah, andai orang nggak tahu ternyata umrah salat Jumat itu sebagai penggugur dosa sebelumnya, kira-kira orang mau salat Jumat apa enggak? Bisa jadi mau, bisa jadi enggak gitu. Tapi kayaknya mau ya, karena sudah jadi rutinitas. Dan kayaknya kok di negara kita ini salat Jumat itu sudah menjadi ritual yang sangat-sangat harus dikerjakan ya. Sekalipun dia bukan orang yang ahlul ibadah. Benar ya? Kayaknya jarang sekali menemukan ada seorang muslim nggak salat Jumat, itu jarang banget. Sekalipun ada, kayaknya sedikit. Bahkan saya pernah dengar orang-orang yang tinggal di apartemen, sekalipun mungkin dia hari-harinya hidup dengan sebagai orang yang introvert, ketika Jumatan turun ke bawah, ya, misalkan dia tinggal di apartemen lantai 33, ketika Jumatan dari Sabtu sampai hari Kamis tuh nggak pernah keluar, Jumat keluar untuk apa? Untuk sholat. Ya mungkin dia memahami bahwasanya sholat Jumat itu sebagai penggugur dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan, masih ada waktu. Sudah habis ya Pak? Fadhal, satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak, berarti kita selesai. Cukup Pak? Baik. Jazakumullah khairan kepada antum semuanya atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diperuntukkan kepada kita pribadi. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan tadi di awal bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan tentunya bisa menjadi modal awal kembali untuk kita sama-sama bergerak agresif untuk belajar kembali ilmu agama kita. Dan tentunya ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, kata Allah apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Sampai di ayat setelahnya Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kata Allah, dialah Allah zat yang telah mengirim Nabi Muhammad SAW, Rasulnya, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk yaitu ilmu, wa dinil haq, dan amalan-amalan. Agama Islam itu apa? Agama yang lurus artinya agama yang disertai dengan pengamalan. Seseorang yang berilmu tapi nggak ada pengamalannya, maka tidak lurus dan sejalan dengan apa yang Nabi bawa. Sekalipun sebaliknya, orang yang hanya dinil haq saja, artinya mengamalkan saja tanpa ilmu yang jelas dan pasti, maka juga tidak sejalan dengan apa yang dibawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan man amila amalan wa huwa barang siapa ya man amila amalan man amana billahi wa amila shalihan, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, man amila amalan wa huwa mu'min, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia penghidupan yang layak, yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balaskan mereka dengan balasan-balasan yang baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dunia dan juga akhirat, satu-satunya jalan adalah dengan belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ibarat kata seperti kunci yang membuka segala perbendaharaan ketaatan yang bisa kita pilih mana yang mau dikerjakan. Apakah mau mengerjakan ketaatan yang ini, apakah kerja ketaatan ini, dan sebagainya. Dan tanpa kunci daripada masing-masing khazanah tadi, maka kita nggak bisa mengamalkan dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.